Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses inspeksi atau proses pengujian di dalam perangkat lunak, terutama di rekayasa kebutuhan yang sudah kita buat. Untuk memahami hal tersebut, ada beberapa panduan yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita nanti masuk ke dalam proses pengujian perangkat lunak tersebut atau proses melakukan asesmen. Yang pertama adalah dokumen asesmen proses yang ada di dalam GitHub yang sudah diberikan. Di dokumen tersebut sudah dicantumkan secara detail proses asesmen yang harus dilakukan untuk setiap kebutuhan yang sudah kita gali. Yang pertama ada self review. Self review ini dilakukan ketika kalian sudah menggali kebutuhan, kemudian kalian akan memverifikasi. Kemudian prosesnya ini dilakukan mandiri. Jadi kalian melakukan sendiri, melakukan self assessment untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kebutuhan, sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Kemudian yang selanjutnya adalah peer review. Di peer review kalian akan meminta bantuan dari orang lain yang tingkat pengetahuannya sama dengan kalian untuk menganalisa apakah kebutuhan yang sudah kalian buat itu sudah detail dan sudah bisa dipahami oleh orang lain atau belum. Yang ketiga ada walkthrough prosedur. Di walkthrough prosedur ini sifatnya informal, jadi pengujian atau asesmen yang informal, tetapi dia dilakukan oleh ahli atau orang yang lebih pakar. Biasanya kita ingin menggali hal-hal yang dalam di dalam kebutuhan tersebut. Karena biasanya ada beberapa istilah di dalam kebutuhan tersebut yang mungkin kita perlu mendapatkan informasi lebih lanjut dari pakar yang memang ahli di bidang tersebut. Misal kita ingin membangun sistem keuangan, misal sistem informasi keuangan, nah kita ingin mengetahui untuk pelaporan itu sebenarnya apa saja yang standar digunakan di sistem informasi keuangan. Itu kita bisa menggunakan walkthrough prosedur untuk kita bisa bertanya kepada ahli akuntansi atau ahli keuangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat biasanya yang dilakukan adalah inspeksi atau inspection procedure, yakni adalah kita prosedur formal di mana kita akan melihat secara keseluruhan dari aspek-aspek yang ada di dalam kebutuhan tersebut untuk bisa kita ketahui cacat ataupun kekurangan yang ada di dalam kebutuhan tersebut. Inspection procedure ini dilakukan secara formal, secara terstruktur, oleh karena itu biasanya dilakukan pada tahap terakhir ketika self-review, peer review, atau walkthrough prosedur itu sudah memenuhi semua, sudah memenuhi kriteria, ketiga kriteria itu. Hal itu karena inspection itu biasanya memang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak murah. Yang pertama yang kita lakukan adalah self-review. Di self-review, kita ingin mengumpulkan data. Data tersebut ada beberapa hal yang bisa kita peroleh. Jadi prosesnya nanti kalian bisa lihat di dokumen assessment proses yang ada di GitHub. Masing-masing partisipan, entry criteria, sama task, ini kalian nanti pahami terlebih dahulu sebelum melakukan proses assessment. Begitu juga untuk peer review dan walkthrough, itu semua dokumennya sudah detailnya sudah lengkap ada di dalam dokumen assessment process. Contoh yang pertama ini adalah untuk checklist for requirement specification review. Ini adalah beberapa kriteria yang biasa digunakan untuk mengetahui apakah requirement yang kita kumpulkan itu secara keseluruhan itu sudah memenuhi aspek-aspek yang ada di sini atau belum. Termasuk juga di metriknya, ini kita ingin menghitung secara kuantitatif untuk mengetahui apakah memang dari persepsi yang kita gunakan tadi itu bisa dianalisa atau tidak.
Selanjutnya, kalian bisa menggunakan daftar periksa untuk mengukur dari kebutuhan yang kalian kumpulkan. Kalian isikan nama kalian, kemudian setiap file itu memiliki spesifik. Jadi misal, apakah kalian melakukan self-review? Kalau self-review berarti yang bagian peer review ini kalian coret saja. Atau kalau kalian melakukan peer review berarti nama kalian siapa, self-review-nya dicoret, peer review, nama yang mereview siapa. Setiap file itu diberikan kepada satu peer review. Di daftar periksa, di tinjauan spesifikasi persyaratan, ini sudah dijelaskan masing-masing. Sebagai contoh yang pertama, apakah persyaratan ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas? Ini kalian harus melihat kebutuhannya di user story-nya itu, apakah persyaratannya ditulis dalam bahasa yang jelas atau dan ringkas. Kalau iya, maka kalau semua bagian ditulis dengan jelas dan ringkas, maka dituliskan 3 pada bagian semua. Tetapi kalau misal ada kata frasa yang ditafsirkan dengan berbagai cara, maka kita tulis di beberapa. Kita ambil contoh, misal kita melihat dari pekerjaan yang sudah dikumpulkan, kita lihat di user story-nya, sebagai pengguna Trendbook System, saya ingin memiliki pilihan untuk membayar tiket kereta api saya melalui e-wallet, agar saya dapat dengan mudah melakukan pembayaran tanpa harus membuka aplikasi pembayaran terpisah. Nah, ini kalau menurut kalian di self-review itu di mudah ditafsirkan atau tidak ditafsirkan dengan cara yang lain, maka itu kita anggap sebagai memenuhi. Kita cek semua satu persatu, misal sebagian pengguna melakukan pembayaran tiket money dengan menggunakan transfer bank agar saya dapat menghemat biaya transaksi. Nah, dan memiliki riwayat pembayaran yang jelas. Nah, ketika di sini misal menggunakan transfer bank, tetapi di sini ada kebutuhan yang lain, yakni adalah menghemat biaya transaksi. Nah, ini bisa ditafsirkan hal yang berbeda. Apakah ketika menggunakan transfer bank itu akan menghemat biaya? Berarti kalau di transfer bank dia bisa menghemat biaya, berarti kalau di e-wallet berarti dia tidak menghemat biaya. Nah, ini bisa jadi ini kita tafsirkan bahwa ini masih multi tafsir seperti itu. Jadi kebutuhan itu harus detail, spesifik, kemudian to the point. Selanjutnya adalah item yang ada di dalam metrik persyaratan. Yang pertama adalah contoh, di sini adalah number of requirement with identical needs. Kemudian yang kedua adalah total of requirement. Yang paling mudah adalah kita lihat dulu total of requirement. Total of requirement berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah 5, 16. Berarti jumlah untuk total requirement adalah 16. Kemudian yang pertama, number of requirement with identical needs. Kita cek satu persatu, apakah ini identik atau tidak. Misal sebagai pengguna melakukan pembayaran tanpa harus melakukan aplikasi terpisah. Kalau ini dianggap sebagai identik, maka dihitung 1. Sebagai pengguna, saya ingin melakukan pembayaran tiket menggunakan transfer bank. Nah, ini sebenarnya kalau ini dihitung, ini bukan kebutuhan yang identik, karena ada 2 kebutuhan yang berbeda. Yang pertama adalah menghemat biaya, yang kedua adalah melakukan pembayaran. Maka ini tidak bisa dihitung sebagai identik. Kemudian memiliki pilihan untuk membayar dengan tiket kereta dengan kartu kredit. Tetapi saya dapat memanfaatkan fitur cicilan. Nah, ini juga dianggap bukan kebutuhan identik karena ada 2 kebutuhan yang ada di dalam satu item. Begitu seterusnya, kalau kalian lihat di dalam perhitungannya,
jumlah dari requirement itu tadi adalah 16. Kalau masing-masing kebutuhan identik, maka 16 dibagi 16 sama dengan 1, maka dianggap sebagai unambigu. Berarti ini memenuhi kriteria. Tetapi kalau tadi, seperti yang kita lihat tadi, kebutuhannya adalah ada yang tidak identik, misal yang tidak identik itu karena ada double-double tadi, maka itu bisa kita anggap sebagai misal jumlahnya tidak 16 tetapi 14, berarti 14 dibagi 16 berarti mendekati ke 0, ini kita anggap sebagai masih ambigu karena masih ada beberapa kebutuhan yang tidak spesifik. Begitu juga untuk di inspeksi. Di inspeksi kalau kalian lihat misal ada jumlah pekerja yang digunakan untuk melakukan inspeksi tersebut. Karena ini kalian melakukan proses inspeksi. Jadi kalian baca terlebih dahulu berapa jumlah waktu yang digunakan untuk melakukan inspeksi, berapa jumlah mayor atau minor defect yang ditemukan oleh tim inspeksi. Mayor seperti ini dianggap sebagai bisa kita katakan sebagai mayor defect karena memberikan memberikan kedua kebutuhan di dalam satu item requirement seperti itu. Itu bisa kita anggap sebagai defect, berarti dihitung satu defect. Seterusnya begitu sampai kalian masukkan semua di dalam matriks yang ada di sini. Untuk penilaian kompetensi, ini kalian bisa lihat di rubrik. Ini untuk panduan penilaiannya masing-masing apakah dia masuk di 5, 4, 3, 2, atau 1. Demikian penjelasan singkat dari proses pemeriksaan di dalam rekayasa kebutuhan. Semoga bermanfaat.